Oke, kita mulai. Ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bundawati, Bapak Ibu semua, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam marilah sama-sama kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah tempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai pertemuan kita, seperti biasa, marilah sama-sama kita pasang niat, luaskan niat, hingga semoga apa yang kita dapat pada hari ini menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Dawati, dan kita semua peserta Asani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Asani, keluarga peserta Asani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Mendawati. Terima kasih Pak Yani. Baik semuanya, kita mulai. Mohon maaf di sini hujan deras keledek-keledek ya. Iya dengar. Dengar hujan. Saya suara Bapak Ibu kurang terlalu dengar ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suara buati hilang kayak gitu. Iya, tapi hujan. Bapak Ibu semuanya, hari ini hari Kamis review materi dan kemarin kalau nggak salah sudah sampai terakhir ya, selesai ya Bapak Ibu ya. Terasa selesai ya kemarin ya. Hari ini kita lanjutkan ke betul, serasa sudah selesai? Sudah Bu Ella. Sudah. Sudah. Oke, sekarang ya terkasih ya. Mudah-mudahan nggak ada geledek yang mengagetkan. Ya, jadi kita kemarin sudah membahas struktur kalimat, sudah selesai ya rumusnya ya. Jadi struktur kalimat di sini ada rumus struktur kalimat yang kemarin sudah kita bahas dan sekilas saya ulang kembali. Rumusnya seperti ini, ada kalimat verba intransitif,
yaitu Belum share kata screen. Share. Belum share screen. Oh belum. Ya Allah. Saya sambil ini nih, sambil deg-degan takut geledek langsung geledek dulu. Ya, jadi Bapak Ibu, sebentar, bukan ke sini, sebentar. Kita kemarin sudah menuntaskan struktur kalimat, tapi baru ke rumus struktur kalimat. Dimana kalau kita ulang sekilas strukturnya, ada kalimat verba, kalimat yang diawali oleh kata kerja, intransitif berarti tidak punya objek, maka rumusnya seperti ini. Kata kerja, subjek, jika subjeknya tampak, itulah disebut dengan kalimat inti. Kalau ada sisanya itu tambahan saja. Kemudian yang kedua adalah kalimat verba transitif, berarti kalimat yang diawali oleh kata kerja tapi dia butuh objek. Sehingga rumusnya seperti ini, subjek ini jika tampak, jika tidak tampak ya berarti tinggal dibuang. Kemudian objek itu bisa lebih dari satu. Inilah kalimat intinya dan kemudian sisanya adalah tambahan saja. Yang selanjutnya adalah kalimat nomina, di mana kalimat yang diawali oleh kata benda, sehingga susunannya ada depan itu subjek, kemudian predikat, itulah kalimat intinya, sisanya adalah tambahan saja. Nah nanti kita bahas ini intinya yang kemarin. Nah nanti kalimat verba sendiri nanti ada yang aktif, ada yang pasif. Nah itu nanti kita bahas. Kemudian nomina juga ada yang kemasukan. Kalimat nomina ada yang kemasukan inna dan konco-konconya, kemudian kana dan konco-konconya. Nah kemarin baru dibahas inna sama kana. Nanti kita perdalam. Tapi sebelum kita perdalam, kita ke sini dulu. Nah, ke jenis-jenis kata yang bisa menjadi subjek dan objek. Kita masuk ke materi. Jadi kalau ngasih judul berarti judulnya yang ini Pak Helmi. Ya. Jadi jenis-jenis kata atau frase atau kalimat yang bisa menjadi subjek itu istilah seandainya kalimatnya aktif, atau pengganti subjek untuk istilah kalau kalimatnya pasif. Nah kita belum membahas, nanti ada satu pertemuan khusus membahas kalimat aktif dan pasif. Kemudian juga objek dan predikat. Ini subjek untuk kata kerja aktif dan istilah pengganti subjek atau kita sebut dengan pelaku pasif itu untuk kata kerja pasif. Jadi di sini kata apa saja, frase dan kalimat seperti apa yang dia bisa menjadi subjek, objek maupun predikat. Jadi tidak hanya sebatas kata benda saja, ya, tapi juga kemarin sudah dibahas ya, kurang lebih seperti ini. Kalimat verba dengan susunan rumusnya seperti ini, ya. Kalau nanti verbanya intransitif, tinggal objeknya dibuang. Kalau kata kerjanya transitif, tinggal ada objeknya. Intinya rumusnya adalah seperti itu. Kita bahas tadi kan jenis-jenis kata atau frase atau kalimat yang bisa menjadi subjek objek ya. Nah ini salah satu apa saja yang bisa menjadi subjek. Di mana subjek itu kalau dia berupa kata benda, harokat akhirnya domah. Nah apa saja yang bisa menjadi subjek? Kurang lebih seperti ini. Semua jenis kata benda berarti harokatnya domah. Kalau yang memang dia bisa domah, ada kata kerja yang tidak bisa berubah harokatnya. Kemudian kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti juga bisa menjadi subjek. Ya, berarti kata ganti yang sebagai subjek kan di kolom ada dua ya, ada sebagai subjek, ada sebagai objek atau milik. Ini adalah kata ganti yang sebagai subjek. Nah, frase juga bisa menjadi subjek, yaitu kata benda majemuk, kemudian kata benda sifat mensifati, untuk sementara saya singkat KBSM. Nanti kalau seandainya istilah di Alasani sudah ada dan punya istilah khusus, tinggal menyesuaikan. Tadi pagi saya dengar Pak Hadri udah mulai nyebut-nyebut kata sifat mensifati ya.
Betul Pak Helmi tadi pagi? Iya. Ya. Selanjutnya adalah kata kerja yang dia diawali oleh an dan konco-konconya. Nah, itu dia seperti KBKK yang ketempelan kata ganti sehingga menjadi KBM. Ini semua kemarin sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya apa saja yang bisa menjadi objek? Nah, ini kurang lebih sama dengan ini, cuma tambahnya adalah berupa kalimat atau ucapan, dan ini pun bisa menjadi objek hanya pada kata kerja tertentu seperti contohnya kola. Selanjutnya kalimat nomina. Rumusnya adalah subjek plus predikat dan sisanya keterangan tambahan saja. Apa saja yang bisa menjadi subjek? Sebelum ke situ, untuk harokat subjek itu kata benda harokat akhir domah. Kemudian umumnya kata benda spesifik alias definite atau yang tertentu spesifik. Kalau objek tadi fathah, subjek ini domah. Nah, kalau untuk kalimat nomina subjek itu domah, tapi kata bendanya ini spesifik. Kemudian ini apa saja yang bisa menjadi subjek? Sama nggak Bapak Ibu dengan atas? Sama nggak? Sama. Sama. Jadi jangan dilihat rumit amat gitu. Sebenarnya sama aja kok gitu. Ya, jadi ini saya tulis begini, jangan dibayangkan rumit ya. Sama aja. Kemudian predikat. Nah, kalau predikat itu kata benda harokat akhirnya domah. Beda dengan objek. Kalau objek itu fathah, kalau predikat itu domah. Jadi sama dengan subjek. Kemudian umumnya kata benda umum, yaitu indefinite yang diakhiri tanwin. Jadi kalau subjek itu kata benda spesifik umumnya, berarti kalau kata benda berarti alif lam, ya bisa juga kata ganti, tapi kalau predikat kata bendanya tanwin. Apa saja yang bisa menjadi predikat? Nah, ini lebih banyak. Bapak Ibu yang mungkin masih baru jangan dibayangkan rumit ya, tapi minimal gini yang tergambar, jangan hanya fokus ke kata benda domah sebagai subjek, kata benda fathah sebagai objek, minimal itu dulu gitu ya, minimal itu dulu. Jadi jangan dibayangkan rumitnya. Nah, itu kurang lebih, dan kemarin sudah kita bahas apa saja ini, sudah kita bahas yang disebut dengan semua jenis kata benda, kata tunjuk ini sudah kita bahas, frase KBM, KBSM itu seperti apa sudah kita bahas pertemuan minggu lalu. Nah, ini tadi menjawab jenis-jenis kata yang bisa menjadi subjek, predikat, ataupun objek. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat verba yang dengan berbagai variasi subjek. Tadi kan subjeknya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang kata benda, kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti, kata benda majemuk, kata benda sifat mensifati, kemudian kata kerja yang diawali oleh an dan konco-konconya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa di screenshot dulu biar nanti pas menjelaskan yang berikutnya Bapak Ibu bisa melihat screenshotnya. Silakan bisa di screenshot dulu biar nanti nyambung ketika membahas setelahnya. Sudah bisa dilanjutkan? Sudah, Bu. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Ya. Sudah screenshot? Sudah ya, kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Kalimat verba dengan berbagai variasi subjek. Rumusnya kalimat verba berarti rumusnya adalah kata kerja plus subjek jika subjeknya tampak, plus objek jika punya objek, kemudian keterangan abaikan dulu sementara, karena kalimat intinya adalah di kata kerja subjek objek, itu pun kalau subjeknya tampak dan kalau ada objeknya. Nah, subjek itu biasanya kalau dia berupa kata benda maka harokat akhirnya domah, kecuali untuk kata benda yang memang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Kemudian objek adalah kata benda yang harokat akhirnya fathah.
Syarat subjek yang bisa menjadi subjek adalah itu tadi. Kita fokus ke subjek dulu karena judulnya adalah kalimat verba dengan berbagai variasi subjek. Berarti fokusnya ke subjek dulu. Sebelum kita lebih lanjut, harus perlu diingat bahwa hubungan subjek dengan pelaku kata kerja jangan dilupakan. Ya Bapak Ibu, dimana kalau kalimat verba diawali kata kerja, maka syaratnya adalah sama gender dan pelaku kata kerja harus huwa atau hiya. Nggak bisa yang lain. Nah, itu tetap kita pakai. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini beberapa contoh variasinya. Jenis ini maksudnya ini, nomor 1. Oh, berarti ini nomor 1 ini jenis kata benda. Kata benda. Kalimatnya kalimat verba. Susunannya apa? Kata kerja, subjek, kalau tampak, kalau nggak tampak berarti objek kalau ada. Nah, di contoh pertama itu sebagai subjeknya adalah Zaidun, kata benda nama. Di mana ja'a itu adalah KKL-nya, pelaku huwa, huwanya tampak Zaidun. Nah, ini berarti subjek yang jenis pertama. Sehingga artinya apa? Zaid telah datang. Dan ini terbukti domah dia. Domah tantain. Kalau kata benda. Kemudian masih jenis yang pertama yang semua kata benda tadi. Misalkan arrojulani. Ya. Nah, ini kalau ani berarti dia subjek ganda. Subjek ganda. Nah, ini subjek ganda. Syaratnya hanya sama gender aja. Tidak harus jumlahnya sama. Maka di sini meskipun 2, ja'a tetap huwa. Nah, ini untuk kata benda. Selanjutnya KBPA juga bisa menjadi subjek. Misalkan di sini al-muslimuna jamak. Laki-laki jamak. Maka pelakunya ja'a. Bukan ja'u, bukan. Tapi ja'a, syaratnya ini. Pelaku kata kerja harus huwa atau hiya. Kalau perempuan hiya, kalau laki-laki huwa. Al-muslimuna ini jamak laki-laki. Maka pilihannya adalah pelakunya huwa. Masih jenis yang pertama. Jenis selanjutnya masih kata benda jamak di sini. Ini cara mengartikannya sudah bisa Bapak Ibu ya, tinggal dikedepankan. Yaitu orang-orang muslim telah datang. Kalau tadi 2 laki-laki itu telah datang. Sekarang yang selanjutnya. At-tulabu. Ini berarti kata benda jamak. Karena artinya ini adalah para siswa. Para siswa. Di sini laki-laki, jamak laki-laki. Maka ja'a, pelakunya huwa. Masih jenis yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah masih jenis yang ini jenis yang kedua. Yaitu di sini kata kerjanya dahab, apa ini? Dahabtu ya. Dahabtu ini dia pelakunya apa Bapak Ibu? Aku. Ana itu tidak bisa tampak, sehingga pelakunya ya ana di dalam sini, maka tidak tampak. Ya, nah dia tidak tampak di sini, pelakunya cirinya di situ. Ya, kemudian ilal masjidi, artinya apa? Aku telah pergi ke masjid. Jadi akunya di itu. Kemudian selanjutnya adalah kata dahaba saja, itu sudah kalimat. Dahaba pelakunya huwa dan huwanya tidak tampak. Boleh nggak tidak tampak? Boleh. Boleh. Karena tampak atau tidak tampak itu ya pilihan, bukan harus. Nah, di sini tidak tampak. Pelakunya siapa? Huwa. Maka di sini artinya menjadi dia laki-laki ya, satu orang telah pergi. Jadi itu dia ada subjek tampak, subjek tidak tampak. Kemudian selanjutnya contoh kalimat
verba masih lanjutannya dengan berbagai variasi subjek, dan jangan ini ya, lupakan bahwa variasi subjek itu macam-macamnya. Kalau tadi baru nomor 1 dan 2, nah sekarang mari kita lihat selanjutnya. Dan ini struktur kalimatnya. Untuk kalimat verba yaitu apa? Kata kerja, subjek, objek. Jika subjeknya tampak dan ada objeknya. Jadi jangan selalu dilupakan. Ini makanya saya munculkan terus meskipun ganti slide. Saya munculkan terus. Biar terus terbenakkan. Termasuk ini juga saya munculkan lagi biar terbenakkan. Sebelum kita mengerjakan contoh. Nah, contohnya ini. Ini. Misalkan di sini ada, ini jenis yang kedua, ja'ahada. Kata hada ini adalah subjeknya, kata tunjuk sebagai subjek. Ja'a ini dia huwa, artinya menjadi ini telah datang. Ini telah datang. Seandainya di sini dia menyebutkan kata benda yang mau ditunjuk tadi apa, itu berarti pakai alif lam. Misalnya Alkitabu. Jadi kalau misalkan kitab apa buku ini telah datang misalkan, maka di sini menjadi Alkitabu. Jadi harokatnya harokat domah karena subjek yang dia frasenya ini. Tapi kalau begini saja ini juga bisa. Kata tunjuk. Kemudian aladi. Aladi. Nah, ini juga bisa menjadi subjek. Apa ini artinya? Orang yang mengajariku, karena kalau aladi itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau mengambil dia sebagai subjek, maka harus disertai dengan setelahnya. Kalau mengambil dia sebagai objek juga sama, harus sepaket, nggak bisa diambil aladinya aja. Maka ketika dia posisinya sebagai subjek menjadi segini. Orang yang mengajariku, ya, orang yang telah mengajariku boleh, atau orang yang mengajariku telah datang. Datang. Itu jenis kedua yang berupa kata tunjuk, kata penghubung. Sekarang berupa frase KBM. Misalkan di sini adalah Rasulullahi. Berarti subjeknya adalah KBM, Rasulullah. Rasulullah telah datang. Kemudian bisa berupa KBSN. Yang ngambilnya nggak bisa kata benda pertamanya aja, tapi harus sepaket. Yaitu di sini adalah, mari kita lihat, ini domah. Ini juga domah. Hubungan keduanya adalah sifat mensifati. Mensifati. Nah, maka ini artinya adalah orang-orang mukmin yang sabar itu, gitu, orang-orang mukmin yang sabar itu telah menolong. Nah, ini objeknya. Orang yang lemah. Ini objeknya. Jadi subjeknya berupa KBSN. Nggak bisa diambil ininya saja. Makanya harusnya itu memang satu kesatuan, seperti KBM gitu, nggak bisa dipisah. Ya, jadi karena nggak bisa dia dipisah. Kemudian selanjutnya, nah ini yang ma dengan KKL, tapi hati-hati ya Bapak Ibu, nggak semua ma dengan KKL akan seperti itu. Jadi ma dengan KKL di sini juga bisa dia sebagai subjek, karena dia seperti KBKK. Ini artinya apa kalau seandainya diartikan apa adanya? Apa yang dia telah menyungguhkan, ya. Apa yang dia telah menyungguhkan. Ya kan? Dianya kan di sini dia, ya. Apa yang dia telah menyungguhkan. Berarti apa? Sama aja dengan kesungguhan. Maaf, ini tuh Bu, ini salah ini. Apa ta? Maaf ya, ini tuh kurang harokat. Sebentar, saya betulin dulu. Ini ta. Kalau ta berarti bukan dia, tapi engkau. Jadi ini adalah apa yang telah menyungguhkanmu. Salah. Ini tuh anta, betul. Apa yang engkau telah menyungguhkan, gitu. Jadi kesungguhanmu, gitu. KBKK-nya menjadi kesungguhanmu. Menyungguhkan engkau menjadi kesungguhan. Ya. Ini adalah subjeknya. Kesungguhanmu, ya, menyenangkan mu'alim adalah
Ini objeknya, guru itu. Jadi ini bisa sebagai subjek. Tetap harus memenuhi syarat. Ini pelakunya huwa. Yang bisa tuh hanya huwa atau iya. Nggak bisa di sini selain huwa dan huwa. Nah ini juga sama. Kata kerja yang diawali oleh an ataupun ma, ya contohnya di sini adalah ini an sama an ini kan memfathahkan ya, tanjaha. Nah ini bisa, ini adalah agar engkau Sukses. agar engkau sukses gitu ya, menjadi mensukseskanmu. Nah ini bisa menjadi subjeknya. Di sini yu'jibu itu adalah huwa subjeknya bisa tampak. Menjadi artinya apa? Subjeknya ke sini. Kesungguhanmu menyenangkan aku. Yang ini kalau sekiranya berat, jangan dipaksakan, tapi saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya bahwa dia bisa sebagai subjek, sebagai objek, dia bisa. Sebagai keterangan pun dia juga bisa. Di awali huruf jar pun juga bisa. Kemudian apalagi? Ya, pokoknya perlakuan seperti hanya terhadap kata benda, ber-KBM pun juga bisa. Jadi bisa diperlakukan seperti kata benda. Maaf, dia sudah ber-KBM ya, maksud saya bisa diawali oleh huruf jar gitu. Ini pernah ya kita bahas secara khusus waktu itu, udah lama kayaknya. Dia bisa kemasukan huruf jar, bisa sebagai subjek, sebagai objek, tapi khusus tentang ini pernah kita bahas waktu itu. Oke Bapak Ibu. Itu bentuk yang ketiga, yang ini nih, yang ketiga ini. Saya dilanjutkan. Iya. Nah, kalau tadi adalah contoh kalimat verba dengan berbagai variasi subjek. Jadi nanti kalau pas kita membahas ayat, kemudian ketemu an dengan kata kerja atau ma dengan kata kerja kita dudukkan sebagai objek atau subjek, udah nggak ada perdebatan lagi gitu maksud saya. Jadi intinya bisa. Nah dalam mengartikan ada yang memang bisa dibikin seperti KBM, ada juga yang enggak gitu. Kalau masalah mengartikan nanti konteks kalimat aja. Nah, Bapak Ibu coba buka surat Al-Baqarah ayat 6. Sudah ketemu? Sudah. Ya. Innal ladzina kafaru sawaun. Sudah Bapak Ibu lihat? Sudah. Nah, kata kafaru, KKL pelaku Hum. Oke. Setelah itu ada sawaun domahtain. Apakah itu memenuhi syarat sebagai subjeknya kafaru? Tidak. Tidak ya. Jadi bukan subjek. Jadi hati-hati. Tidak semua kata benda domahtain subjek. Makanya nimbangnya tadi. Kalau setelah kata kerja itu domahtain, lihat pelaku kata kerjanya. Yang memenuhi syarat hanya huwa dan hiya. Ya, itu yang mau saya setiap kali ketemu domahtain hati-hati. Jangan selalu subjek. Posisinya dia bukan subjek. Dia adalah predikat. Karena ini kalimat nominal. Dengan subjeknya aladina. Subjeknya aladina. Aladina kan kata penghubung termasuk kata benda. Berarti ini kalimat nominal. Terus kafaru apa? Aladina tuh nggak bisa berdiri sendiri. Maka kalimat penghubungnya, kalimat yang satu paketnya dengan aladi itu adalah kafaru. Berhentinya sampai di kafaru tuh, berarti subjeknya. Ngelengkapin aladina. Baru sawaun itu adalah predikat. Gitu. Yang lainnya tambahan aja. Gitu Bapak Ibu.
Itu ya sedikit. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ini sudah. Sekarang kita lihat ke sini. Kalau tadi adalah kalimat verba dengan berbagai variasi subjek, sekarang kalimat verba dengan berbagai variasi objek. Kalau objek nggak perlu ditimbang kesamaan gendernya dengan kata kerja. Nggak perlu ditimbang juga tunggal ganda jamaknya kalau objek dengan kata kerja. Rumusnya kalimat verba apa Bapak Ibu? Kata kerja, Terus objek, Subjek, objek. itu Tambah. jangan dilupakan. Selanjutnya, subjek itu identiknya dengan kata benda harokat akhir doma. Akhir Dan doma. objek adalah kata benda harokat akhir Akhir fathah. patah. Oke, kita sekarang fokusnya ke objek. Makanya yang saya tampilkan hanya objeknya saja. Ya. Bahwa yang bisa menjadi objek adalah ini. Semua jenis kata benda, kata kunci, kata Tambahannya di nomor 4. bahasa. Tambahannya di nomor 4. Ya, Kalimat atau ucapan. ya. Tadi kan subjek nomor 1, 2, 3 ya. Ini tambahannya nomor 4. Dan ini sering banget di kata kola. Dan jangan lupa tetap meskipun kita udah pindah ke objek, hubungan subjek dengan kata kerja tidak boleh dilupakan. Jangan fokus ke objek, kemudian subjek dengan kata kerja hubungannya dilupakan. Tetap harus sama gender, pelaku Gender kata sama. kerja harus huwa atau iya. Iya. Silakan dibenarkan Bapak Ibu. Sudah? Sementara dijepret-jepret dulu aja ya Bapak Ibu. Sementara gitu. Karena kalau nulis nggak mungkin kelamaan nanti. Mari kita lanjut. Contoh kalimat verba dengan berbagai variasi objek. Nggak pernah bosan, selalu saya tampilkan lagi struktur kalimatnya. Biar inget nempel terus. Kalimat verba. Strukturnya adalah kata kerja, tambah subjek, tambah objek. Subjek itu kalau tampak. Kalau nggak tampak, hilangkan. Objek kalau ada. Dan nggak pernah bosan juga, saya ingatkan kembali bahwa subjek punya hubungan dengan pelaku kata kerja, yaitu sama gender, pelaku kata kerja harus huwa dan iya. Iya. Maka baru ke contoh. Mari kita lihat. Kita fokusnya ke jenis objek, ya. Tapi juga kalau ada subjek, kita timbang juga. Fokus ke jenis objek. Jenis objeknya adalah misalkan kata benda. Tadi objek itu harokatnya fathah. Maka kalau ada seperti ini kalimat verba, cirinya kalimat verba diawali oleh kata kerja. Ada kata benda domah, ada kata benda fathah. Kita sudah tahu ya kata benda domah itu adalah subjek, ini adalah objek. Ketika objek Pak. Subjek ya. Iya. Ketika ada kata benda domah, jangan langsung dihukumin subjek. Ya, jangan langsung dihukumin subjek. Takutnya kayak kafaru tadi. Ya langsung. Maka dicek dulu, ini adalah tunggal. Laki-laki koro'ah. Nyambung nggak Bapak Ibu? Nyambung. Berhubungan ya, maksudnya Iya. boleh. Ya. Maka memenuhi syarat sebagai pelaku. Maka artinya menjadi siswa itu telah membaca buku. Nah, ini objeknya berupa kata benda. Selanjutnya, objek yang berupa kata ganti. Nempel di, kalau dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan objek dalam kata ganti itu yang nempel Bapak Ibu, yang nempel di kata kerja. Sebenarnya begitu. Nah, kemudian ini objeknya karena kata ganti yang nempel di kata kerja sebagai objek. Kemudian zaidun itu adalah domah tain. Doroba itu huwa, itulah zaidun. Maka menjadi zaid
telah memukulnya. Zaid telah memukulnya. Jangan tanya nya-nya siapa. Ini kan potongan saja ya. Ya. Jadi ini membahas hu-nya. Kemudian, apakah kata tunjuk bisa menjadi objek? Bisa. Karena kata benda juga. Hadihi bisa. Nah, kalau hadihi ini sebagai hadihi ini sepaket dengan apa ini? Arisalatu. Arisalata. Kenapa ini fathah? Karena ini tuh frase ya Bapak Ibu. Dan posisi hadi sebagai objek. Maka arisalata juga fathah. Kalau seandainya sebagai subjek maka ini dhammah. Dia harokatnya harus sama. Ini frase, yang artinya kalau frase maka menerjemahkannya bukan ini surat, Ini tapi risalah. surat ini. Ya, bukan ini surat tapi surat ini. Iya. Jadi surat ini sebagai objek. Yang sebagai objek tuh hadihi. Nah, ini itu frasenya satu paket. Gimana Bang? Jadi artinya adalah di sini Muhammad sebagai subjeknya. Kata bahwa, huwanya tampak. Muhammad telah menulis surat ini. Bukan ini surat. Kalau ini surat tuh kalau hadihi risalatan. Atau risalatun kalau dia ini. Kemudian kata penghubung. Apakah bisa menjadi objek? Bisa. Tapi nggak bisa berdiri sendiri. Kalau ngambil aladi nggak bisa aladi aja yang diambil. Harus sepaket. Sampai di mana dia berhentinya? Konteks kalimat. Di sini aladi sebagai objek. Kalau ini sebagai objek, maka di sini uhibbu ini adalah kata kerja KKL pelaku Pelaku. Pun KKSAD ya? oh iya KKS Anak. tadi betul KKS adik pelaku Anak. 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 Pelaku anak kan tidak tampak. Iya. Ya, kalau tampak malah menakutkan. Nggak tampak, nggak bisa tampak. Jadi yang boleh tampak hanya huwa dan hiya. Maka di situ jangan nyari-nyari Bapak Ibu. Jangan dipaksain ala dia adalah subjeknya. Dia nggak bisa tampak. Jadi artinya apa di situ berarti subjeknya aku. Aku mencintai, nah baru aladi adalah objeknya. Mencintai orang, apa ini tunggal ya, orang yang mengajarkanku. Kemudian, apakah KBM bisa menjadi objek? Bisa. Di sini Rokiba, KKL, Aliyun itu adalah subjeknya. Ini fathah. Dan ini hubungannya KBM. Memenuhi syarat sebagai KBM. Bapak Ibu sudah sangat paham masalah KBM. KBM ini. Ini sepaket, nggak bisa diambil satu aja. Maka Ali telah mengendarai mobil Ustadz. Nggak bisa dipisah. Kemudian kata benda sifat mensifatin sebagai objek. Nah, di sini kata ishtaro itu adalah KKL. KKL pelaku huwa. Bisa tampak tidak? Bisa. Di sini adalah ayahku. Abi. Ayahku. Ya. Ayahku. Nah, di sini kan nggak kelihatan domahnya ya. Karena memang dia KBM yang sudah ketempelan, bukan abu. Kalau abu tuh seandainya ayah aja. Tapi kan ini ayahku, KBM. Nah, ku-nya itulah yang bikin si abu jadi abi. Nggak bisa abui. Abi jadinya. Nah, ayahku, ini kan huwa ya. Maka bisa tampak nih, ayahku telah membeli. Nah, ini objeknya. Dan ini sifat mensifati. Nggak bisa diambil satu aja. Ya, nggak bisa. Harus sepaket. Ayahku telah membeli pulpen yang bagus. Selanjutnya, apakah ini bisa menjadi objek? Bisa. Contohnya di sini uridu. Uridu ini bentuknya apa?
Kakak Isa SAD. deh. Kakak Pelaku SAD anak. pelaku ana. Ana Anak. itu boleh tampak nggak subjeknya? Enggak. Udah. Nggak. Maka jangan cari-cari, langsung aja aku. Aku ingin. Ingin apa? Nah ini. Minum air. Nah, ini kan kalau diartikan apa namanya apa adanya apa coba Bapak? Untuk atau agar Aku Agar ingin dia agar dia minum dia minum air air. kan? minum Nah, air. itu menjadi apa? Ya udah minum air aja. Jadi aku ingin minum air. Kalau diartikan aku ingin agar Untuk dia Dia minum minum air malah aneh kan gitu. Ya, jadi kadang-kadang memang bisa apa adanya, kadang-kadang enggak. Selanjutnya berupa kalimat. Mohon maaf, ini kok ke bawahan banget ya. Bentar, saya ke atasin dulu. Nah, sekarang paling bawah berupa kalimat. Bisakah objek itu berupa kalimat? Bisa. Kola aliyun. Kola itu huwa. Aliyun bisa nggak menjadi subjek? Bisa. Jadi Ali berkata. Berkata apa? Nah, ini yang merah ini kalimat. Sesungguhnya aku ini itu dari inna sama ini sesungguhnya aku Iya. sakit. Ini subjek ini. Apa subjek? Objek berupa kalimat. Dan seringnya kola, tapi ada juga sih yang lain ya Bapak Ibu, cuma nggak banyak. Yang pasti kola itu sering banget. Jadi kalau ada kola, cari objeknya. Kebanyakan ada muncul. Kalimat itu objeknya. Berkata apa? Nah itu, apa yang dikatakan itulah objeknya. Buat di Maridun itu kan domah ya. Itu predikat ya jadinya. Kalau entar dulu Pak Bu Ella. Ini kan kalimat gini caranya. Itu kan berlapis ya. Ya, ntar ya kita bahas gini ya. Jadi ini kalimat apa namanya? Kalimatnya ini, kalimat sebagai objek tadi ini. Kalimat apa? Nomina. Nomina yang kemasukan Ya. inna. Inna. Ya. Jadi kalau nggak ada inna, si ni-nya itu apa? Ana. Ana. Mari. Dun. Gitu kan? Ini subjek, ini predikat. Nah, ketika kemasukan ini, maka si ana itu jadi berubah jadi yang kayak objek itu. Nih. Jadi ini namanya ni-nya ini adalah kata bendanya ina, mari dun adalah predikatnya. Betul Bu Ella, predikatnya. Tapi predikat di sini ya, predikat di dalam ini Bu Ella. Predikat ya, predikat di situ. Tapi kalau secara ini kalimat, jadi ini secara keseluruhan kalimatnya verba. Kemudian objeknya berupa kalimat nomina. Di mana kalimat nomina punya kedudukan ni-nya ini adalah subjeknya ina, mari dun itu adalah predikatnya ina. Sudah Bapak Ibu? Itu adalah berbagai variasi objek. Ini namanya kalimat berlapis kan kayak gini. Jadi kalimat di dalam kalimat. Jadi kalimat nomina di dalam kalimat verba. Kalimat nomina yang sebagai objeknya kalimat verba. Sehingga kalau menganggap ini predikat dari ini, objek ini. Pemberian subjek katanya. Apa? Iya, itu. Kalau Itu. Iya. Itu yang kayak kafaru sawaun kan bukan itu. Kayak ini juga bukan subjek ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, sekarang contoh kalimat verba dengan variasi objek. Selalu saya ingatkan itu struktur kalimat verba. Tujuannya adalah supaya ingat terus kata kerja plus subjek plus objek. Dan saya ingatkan bahwa subjek dengan pelaku kata kerja hubungannya harus sama gender. Pelakunya kata kerja harus huwa atau hiya. Saya tulis terus itu sengaja memang biar nempel-pel. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Objeknya kata benda. Yang mana objeknya? Fatah. Dawuda. Nah, Sulaimanu itu subjeknya. Warisa, pelakunya huwa. Cocok ya Bapak Ibu ya? Ya. Ini di dalam surat An-Naml ayat 16. Jadi Sulaiman telah mewarisi Daud. Oke. Selanjutnya kata ganti sebagai objek. Nah, di sini nempel di kata kerja. Kerja. Nempel di kata kerja. Jadi sesungguhnya kami, di sini kami juga benar-benar, sesungguhnya kami ya benar-benar telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. ya. Di sini maksudnya menurunkan itu menurunkan Al-Qur'an. Makanya kenapa tadi saya nggak pakai kata kepada, karena ini Al-Qur'an, bukan kepadanya. Kalau kepadanya kan berarti ke Nabi Muhammad ya. Ini maksudnya menurunkan. Kami benar-benar telah menurunkannya, menurunkan Al-Qur'an maksudnya. Nah, ini subjeknya who, kata ganti. Apakah kata tunjuk bisa menjadi objek? Bisa. Di sini, maka, ketika, di sini, ro'a ini adalah KKL pelaku huwa. Secara teori bisa tampak nggak? Bisa. Tapi ini tampak apa tidak? Enggak. Nah, sebenarnya kalau secara ini bisa aja ini hada itu sebagai ini, tapi cocok nggak gitu. Nah, dalam hal ini dia nggak cocok, bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek. Jadi, maka ketika dia telah melihat ini, berarti dia nunjukin sesuatu nih, ini gitu kan. Ini. Nah, ininya apa itu? Ya pokoknya ini aja gitu ya. Di sini nggak disebutkan. Ya, menyebutkan ini, koma. Dia berkata. Dianya juga di sini nggak ada ininya, nggak tampak. Nah, kata ini, kata hada robbi itu adalah kalimat. Kalimat kan Bapak Ibu? Inilah Tuhanku. Itu objeknya kola. Nah, tapi kan kita sini lagi membahas kata tunjuk ya sebagai objek. Jadi fokusnya ke yang dimerahin. Kebetulan aja ini ada kola juga yang punya objek kalimat. Nah, ini kalimatnya kalimat nominal. Nominal. Kemudian sebenarnya bukan nominal ya, nominal. Saya udah cross-check ke guru bahasa Indonesia itu. Malah pas saya nulis nominal disalahin. Nggak ada buati kalimat nominal, adanya nominal sama verba. Cuma lidah udah terbiasa. Ya, kemudian kata penghubung. Kata penghubung sebagai objek. Kata penghubung itu bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai keterangan, bisa ber-KBM. Nah, sekarang sini ada itaku. Pelakunya apa ittaku? KKP ya? Ini apa? KKP ya. KKP. Kalau KKP itu pelakunya bukan orang ketiga, tapi orang kedua. Jadi nggak mungkin subjeknya tampak. Ya nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin KKP subjeknya tampak. Mau dia anta nggak mungkin tampak gitu. Mau dia tunggal nggak mungkin tampak. Apalagi di sini antum ya. Jadi nggak mungkin Aladina tuh subjek, nggak mungkin. Maka pasti objek. Letaknya setelah ini. Kenapa? Karena kata ini butuh objek. Dan kalian bertakwalah. Bertakwa kepada siapa? Kepada yang, yang dia telah menciptakan kalian. Dan umat-umat
terdahulu, Yang kedua, umat-umat yang dulu gitu, terdahulu. umat-umat yang dulu. Nah, jadi tak marbutohnya di sini menunjukkan bukan gender, menunjukkan Iya. apa? Jamak. Jamaah. Ya. Karya Jadi ini adalah subjek. Jadi sepaket segini nih, sepaket ini adalah objeknya. Kemudian ini adalah kata penghubung. Nah, kalau ini kan kata penghubung aladi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada juga ma sama man itu Iya. juga sama dengan aladi. Dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Karena artinya sama-sama yang. Sama-sama yang gitu. Cuma kalau ma itu lebih ke benda mati, man itu ke benda hidup, ke manusia. Kalau aladi itu bisa umum. Nah, di sini adalah yu'allimukum. Yu'allimu pelakunya huwa. Huwa itu bisa tampak, tapi dalam hal ini tidak tampak. Maka dan dia ya, dan dia akan mengajarkan kepada kalian, kumnya objek, apa yang, nah ini adalah objek juga. Mengajarkan apa ini? Mengajarkan apa ini? Yang Malam kalian tidak takunu ta'lamun. Mengajarkan apa yang kalian kalian tidak mengetahui. Mengetahui. ketahui. Kemudian kumnya kepada siapa? Jadi ini kebetulan butuh dua objek. Objek apa dan objek siapa. Ketika mengambil ma sebagai objek, nggak bisa ma sendiri doang. Malam. Karena ma itu seperti aladi. Gitu. Nah, ini semua referensinya di ayat. Ya, jadi tujuan saya membahas ini bukan untuk bikin ribet ya Bapak Ibu. Tapi biar ketemu kata benda domah dan fatah itu tidak selalu langsung dihukumi sebagai subjek dan subjek atau objek, dan juga jangan hanya terfokus pada subjek itu selalu kata benda, banyak ragamnya. Cuma sekali lagi mohon untuk tidak dibentur-benturkan. Kalau tampil pagi SOP-nya ya SOP pagi gitu ya Bapak Ibu. Saya kurang nyaman sih kalau dibentur-benturkan, nggak enak lah. Sakit. Apalagi kalau di forum umum dibenturkan nggak enak. Kita saling menghargai. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Kalimat verba dengan berbagai objek. Mari kita lihat lagi. Ini kalimat verba. Nah, ini contoh lagi. Masih contoh lagi kalimat verba. Dengan variasi yang berbeda. Nah, saya ingatkan kembali. Saya tulis berulang-ulang sengaja. Biar terbenakkan. Bahwa struktur kalimatnya bacanya dari kanan ya. Struktur kalimat verba adalah kata kerja plus subjek plus objek. Dan Dan ini adalah contoh KBM sebagai objek. Ini. Auladakum. Ciri objeknya di mana? Di da. Di aulada. Ber-KBM. Ini objeknya. Kata taqatulu, salah. Taqatulu itu pelakunya apa? Antum. Antum. Karena ini KKP ya. Maka KKP nggak mungkin subjeknya tampak. Jadi nggak ada. Bukan KKP adalah Buti. Iya. KKSAD. KKSAD pelaku antum tuh nggak mungkin tampak. Ya. Antum nggak mungkin tampak. Yang tampak adalah huwa dan hiya. Maka jangan dicari-cari, nggak ada. Ya, maka di sini artinya apa? Dan janganlah. Kenapa janganlah? Karena KKSAD-nya mati. Dan janganlah kalian membunuh. Membunuh siapa? Anak-anak dari objeknya berupa KBM. Kemudian ini ihdina ya. Ini ihdina. Jadi ini sudah tahu ya, ini adalah ihdi, ini KKP, berarti engkau tunjukkanlah. Naknya adalah objeknya. Nah, ini juga objek ya. Engkau tunjukkanlah kepada kami. Ini objek nempel. Kalau yang kata ganti nempel itu udah jelas itu objek. Kemudian ini ada kata benda fathah lagi. Hati-hati. BSM. Apakah setiap kata benda fathah setelah kata kerja itu objek? Belum tentu. Bisa sebagai keterangan. Keterangan-keterangan itu fathah.
Maka untuk menimbang dia objek apa bukan, pakai bantuan apa atau siapa. Engkau tunjukilah kami, tunjukin apa ini? Jalan yang lurus. Ini adalah KB DSM. kata benda sifat mensifati. Cirinya ada 4 ya kemarin ya. Sama-sama alif lam, sama-sama fathah, gendernya sama, jumlahnya sama. Kemudian yang ini an yang disertai dengan kata kerja yang seperti KBKK. Nah, ayatnya ini. Di sini, nah mari kita lihat. Kata yuridu. Ini pelakunya apa? Gua. Gua. Di depannya ada aladi. Ya. Gua itu kan bisa tampak, maka curigai aladi itu adalah subjeknya. Curigai. Ya, curigai dia sebagai subjeknya. Mari kita artikan coba. Dan kalau ini sebagai subjek, orang-orang yang Orang yang mengikuti. mengikuti. Nah, ini masih satu kesatuan ini. Ini objeknya bagi ini. Karena kata mengikuti butuh objek. Mengikuti apa? Mengikuti Hawa syahwat nafsu. atau keinginan-keinginan atau hawa nafsu. Hawa nafsu. Berarti ini objeknya bagi ini. Sedangkan kalimat ini tuh nggak bisa dipisahkan dari aladina. Ini subjeknya. Kan boleh jamak. Subjeknya bagi huwa ini. Maka ini subjeknya. Dan ini an, tamilu itu adalah bisa seperti KBKK. Dia bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek. Ini sudah ketemu sebagai subjeknya udah. Apakah ini sebagai objek atau keterangan? Kita lihat kata yuridu itu kata kerja yang butuh objek tidak? Bro. Iya. Butuh. Menghendaki kan ini? Menghendaki apa? Nah, kadang kata ini bisa diartikan apa adanya juga enak-enak aja kadang. Misalkan gini, dan orang-orang yang mengikuti keinginan-keinginannya menghendaki kan gini ya. Dan orang-orang ini subjeknya. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, boleh syahwat lah intinya ya. Syahwatnya itu ya. Menghendaki apa? Nah, boleh diartikan menghendaki agar kalian berpaling, boleh begitu. Kalau emang masih bisa diartikan begitu dan enak. Terkadang ada yang bisa, ada yang enggak. Dalam mengartikan tergantung konteks kalimat. Boleh begini. Boleh juga, nah mari kita bahas. Kata ini antamilu, an itu memfathahkan KKSAD, jadi KKSAD fathah. Kemudian kalau kita ini ya, kalau kita bikin ke dalam KBKK menjadi KBM tadi, an dengan KKSAD itu KBKK-nya. Pelaku di dalamnya itu kalau digabungkan menjadi gini. Jadi an sama KKSAD itu KBKK-nya. Pelaku di dalamnya kata gantinya itu kalau digabung menjadi KBM. Sehingga yang tadinya artinya agar kalian berpaling menjadi pemalingan kalian. Gitu. Bukan maling mencuri ya, pemalingan kalian. Nah, nanti tinggal dipilih mau yang mana yang itu, dan orang-orang yang mengikuti keinginan-keinginannya menghendaki pemalingan kalian. Kalau misalkan enak yang atas, pilih yang atas. Dalam menerjemahkan tidak ada masalah. Yang pasti kita tahu ini objek. Kan memang menghendaki apa kan? Memang ini ya. Menghendaki apa? Menghendaki agar kalian berpaling. Nah, kadang-kadang juga bisa pas kebetulan ini kurang enak aja ini. Kurang enak gitu. Makanya kita pilih atas. Nah, itulah. Nah, kalau saya bikin kayak gini Bapak Ibu. Kalau saya bikin kurang lebih ya, kata KBKK dari tamilu, kita lihat kamus nanti menjadi apa? Mailun. Mailun. Ketika dia posisi sebagai objek, maka mailan. Ketika ber-KBM dengan pelakunya kum menjadi mailakum. Nah, kurang lebih begitu kalau dibikin KBM. Apakah KBM-nya? Menjadi, nah itu. Artinya pemalingan kalian. Nah, sekarang kalimat kola. Pelakunya huwa. Huwanya tampak tidak di situ? Tempat. Enggak. Tidak. Abdullah itu udah kalimat yang jadi Mana? ini Abdullah itu objek.
Jadi nggak bisa nyebrang ke sini. Nggak bisa nyebrang ini sebagai subjek, nggak bisa Bapak Ibu. Nggak tampak di sini. Nggak tampak kan Bapak Ibu? Tidak. Enggak. Ini saya ini tuh Isa tuh dari terjemahan yang di itu, tapi bukan nggak tampak, saya hapus ya. Takutnya dibilang nggak tampak di situ. Kola. Dia berkata. Nah, berkata apa? Ini itu objeknya. Jadi Abdullah itu tuh kalimat, maksudnya gini, ini Abdullah tuh kalimat nomina yang kemasukan inna. Jadi Abdullah bukan pelaku kola, bukan. Dia ada di dalam kalimat ini. Sehingga artinya dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Jadi Abdullah itu predikatnya bagi ini nih, bagi aku di sini. Predikatnya inna ini ya. Jadi kalimat nomina yang sudah kemasukan inna. Ini saya ambil cuplikan-cuplikan dari ayat. Nah, nanti kalau sudah terjun ke ayat, Bapak Ibu, jangan dibayangkan semudah kalau udah diperhatiin kecil-kecil begini. Gitu. Makanya selama ini belum dikuasai banget, kita akan terus kesulitan menerjemahkan yang kalimatnya udah berlapis-lapis gitu. Ini saya potongan-potongan itu biar terbenakkan dulu. Oke, sampai situ bisa dilanjutkan. Lanjut. Ya, berarti siapa yang berkata berarti? Apa? Dia berkata sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Apa? Yang Dianya siapa gitu? Dianya Dianya siapa, mungkin Tuhan. Ya kan Abu-abu. ini mah ceritanya di sini nggak kelihatan, Bu. oh gitu. Komplit. Berarti masih ada kalimat yang lain berarti. Ceritanya di sini nggak kelihatan. Kalau mau kelihatan, lihat ke Maryam 30 secara keseluruhan. Utuh. Ini udah utuh, ini Ya, sepenggal. di sini Bu, ini nggak kelihatan. Tadi Isa saya hapus itu karena biar ini aja, biar Bapak Ibu nggak bilang ada, padahal nggak, sebenarnya nggak kelihatan di sini. Jadi jangan ditanya siapa, karena ini tidak sedang membahas siapa gitu, tapi ini adalah membahas subjek tampak dan tidak tampak. Di sini tidak tampak, jadi nggak ketahuan. Nanti Ibu tanya ke Maryam 30, buka secara keseluruhan. Cukup jelas Bapak Ibu? Ya, lanjut ya. Ya. Ini sudah tadi, sudah ini. Oke. Sekarang, nah tadi kalimat verba. Tadi kalimat verba sudah kita bahas, berbagai subjeknya, berbagai variasi subjek. Kalimat verba, berbagai variasi objek. Nah, sekarang kalimat nomina dengan berbagai variasi subjek. Saya ingatkan kembali strukturnya, rumus strukturnya. Kalimat nomina apa? Subjek, predikat, keterangan. Di mana subjek itu kata benda kalau dia berupa kata benda berarti harokat akhirnya domah, dan kalau berupa kata benda umumnya kata benda yang spesifik atau definit. Apa saja yang bisa menjadi subjek, maka itu. Saya tampilkan hanya ini saja karena judulnya adalah variasi subjek. Maka biar fokusnya ke sini. Dan jangan lupa, jangan dilupakan hubungan antara subjek dengan predikat harus sama gender, sama jumlah. Ini keduanya harus sama untuk kalimat nomina. Silakan dibenarkan. Lanjut. Bisa di screenshot silakan. Bu Ella kok pengen cepet-cepet pengen kuis ya? Nggak ada kuis Bu Ella. Nggak ada kuis. Anteng pesawat.
Contoh kalimat nomina dengan berbagai variasi subjek. Saya ingatkan kembali, nggak bosan-bosan saya tulis berulang-ulang ya. Supaya Dengar apa? di bos. Bacanya dari kanan. Kalau struktur kan bacanya dari kanan ya. Kalau saya bikin dari kiri bingung nanti. Dari kanan. Jadi subjeknya di depan, setelah itu predikat. Keterangan nggak saya cantumkan, biar fokusnya ke situ dulu. Ya. Jangan lupa juga saya ingatkan kembali bahwa hubungan antara subjek dengan predikat harus sama jumlah Jumlah sama sama gender. gender. Saya ulang-ulang berkali-kali. Baru ke contoh. Nah, ini. Ini adalah kalimat nomina. Lihat kalimat nomina tuh kalimat yang diawali kata benda. Semua kata benda. Muhammad, ana, hada, ini kata benda semua. Alladzi, tolibu. Kemudian ini apa? Al-tilmidu. Ini semua kata benda. Nah, yang ini juga sama nih. Ini kan tadi an, KKSAD kan tadi, ini kan seperti KBM tadi kan Bapak Ibu. Sehingga ini dihukumin kalimat apa? Kalimat nomina. Oke, selanjutnya Muhammad itu subjeknya. Tadi syarat subjek apa? Kata bendanya harus domah. Kebetulan Muhammad bisa domah. Kemudian harus spesifik, definite. Nama Muhammad kalau sudah jadi nama, kecuali kalau dia bukan nama ya, misalkan dia artinya yang dipuji, bukan nama gitu. Itu masih umum. Tapi kalau Muhammad di sini itu udah kata benda nama, udah miliknya spesifik gitu. Maka meskipun dia domatain itu masuknya ke dalam kata benda definite tadi, yang khusus tadi. Kemudian Rasulullahi, kan tadi predikat syaratnya apa? Kata bendanya alif lam. Nah, Rasulullahi ini termasuk kata benda alif lam tadi, kata benda yang indefinite, kata benda yang khusus. Maaf. Ini termasuk yang khusus ya. Jadi tadi kan syaratnya umum ya, predikat itu. Nah, jadi umum itu umumnya. Umum itu umumnya, tapi boleh nggak? Boleh. Jadi boleh. Umumnya memang tanwin. Ya, umumnya memang tanwin, tapi boleh juga tidak, tapi umumnya tanwin. Nah, ini termasuk yang Rasulullah, ini termasuk yang spesifik. Rasulnya Allah. Muhammad adalah, nah cara mengartikannya tuh boleh pakai Muhammad adalah, atau Muhammad utusan Allah gitu aja boleh. Jadi bisa artinya bisa gini, Muhammad adalah utusan Allah, boleh. Boleh juga Muhammad utusan Allah, boleh. Itu berarti subjeknya berupa kata benda. Di sini kata benda nama. Ana, ini kata ganti subjeknya. Ya. Kemudian tolibun itu predikatnya. Saya adalah seorang siswa. Predikat nih. Ananya subjek, tolibunnya predikat. Nah, ini domatain. Ini tambahan aja. Nggak ada ini sudah kalimat. Ya nggak Bapak Ibu? Nggak ada ini nih. Kalau ini saya buang, termasuk kalimat nggak? Iya. Iya. Ini subjek, ini predikat, udah sempurna. Itu tambahan aja. Jadi kita kenali kalimat inti dulu. Kalau udah ketemu intinya, udah. Tambahan aja. Oke, kita lanjutkan. Hada. Nah, di sini ini seandainya ini kita bahas ya kata tunjuk ya. Kata tunjuk. Kata tunjuk itu kalau di sini ada kata benda alif lam, maka mengartikannya gini. Dan itu satu paket adalah frase. Tapi kalau kata tunjuk di sini kata bendanya tanwin, domatain maksudnya. Maka ini subjek, ini predikat. Gitu.
Dalam hal ini, kitabun itu termasuk yang tanpa alif lam. Sehingga dia adalah predikatnya. Nah, predikatnya. Berarti mengantrikannya gini, ini berarti predikatnya. Predikatnya berupa KBM. Ini adalah buku nahwu. KBM ini ya. Ini kan kasroh nih. Kitabun nahwi kasroh KBM. Boleh juga ini buku nahwu, boleh. Adalah tuh tambahan aja. Kata penghubung sebagai subjek bisa nggak? Bisa. Mari kita lihat. Di sini aladi berarti sebagai apa posisinya? Subjek. Kata penghubung. Subjek. Kata aladi sebagai subjek nggak bisa berdiri sendiri. Maka kalau dia mendudukan sebagai subjek nih Bapak Ibu aladi, maka kalimat setelahnya yang kira-kira satu kesatuan itu ada subjeknya. Nah, ini subjeknya. Ini predikatnya. Ini artinya saudaraku. Seandainya saudara saja, ini tuh ahu. Ahu. Kan predikat harus apa? Domah kan Bapak Ibu? Iya. Yang bikin ini akhi itu karena KBM dengan ya sukun. Iya. Kalau nggak ada ya sukun ini ahu gitu. Aku. Ahun. Ketika ber-KBM, maka tanwinnya hilang dan kalau ketempelan ya sukun itu jadi kasroh. Nggak bisa ahui. Bukan ahui. Harusnya kan ahui ya harusnya ya. Ahui, kalau KBM harusnya ahui harusnya. Kan predikat domah, harusnya ahu domah tuh. Iya. Ahui, tapi nggak bisa gitu kan lidahnya orang Arab. Jadi ahi. Jadi kalau ya sukun tuh pasti begitu. Maka mengartikannya ini subjek ini Bapak Ibu, subjek ini. Ini predikat. Di antaranya boleh pakai kata adalah. Boleh juga enggak, nanti bedanya intonasi aja. Muhammad, utusan Allah. Nggak pakai adalah. Intonasinya beda dengan Muhammad adalah utusan Allah. Intonasi aja. Nah ini juga sama. Orang yang menolongmu adalah saudaraku. Atau orang yang menolongmu saudaraku. Sama. Intonasinya aja yang beda. Kalau intonasinya disamakan jadi kurang pas. Intonasinya aja. Nah, ketika kita paham dia posisinya sebagai predikat, ini sebagai subjek, otomatis lisan kita tuh bisa mengintonasikan sesuai dengan struktur kalimat. Tapi kalau kita nggak tahu posisinya, intonasi kita bisa ya menerjemahkannya tuh nggak dapet rasa gitu. Datar aja. Datar aja gitu. Datar aja. Nah, pentingnya itu struktur kalimat itu salah satunya di situ, Bapak Ibu. Dan kalau sudah belajar struktur kalimat tuh nanti dalam menerjemahkan jadi nggak kaku. Ya, nggak kaku gitu. Ya, kalau kita sudah belajar kok masih kaku, itu proses belajar. Saya pun juga begitu masih juga bingung gitu. Nggak boleh bingung ya. Nggak boleh. Penasaran. Penasaran. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang subjeknya berupa KBM. Bisa nggak? Ya bisa. Ini contoh. Thalibul ilmi, KBM. Penuntut, ini kan KBPA ya. Penuntut ilmu atau orang yang menuntut ilmu. Ini domah ini. Ini disebut dengan definit tadi. Nah ini. Mahbubun. Ya, penuntut ilmu itu dicintai. Atau bisa juga penuntut ilmu itu orang yang dicintai atau adalah orang yang dicintai, boleh. Intinya mah subjek predikat mengartikannya. Penuntut ilmu itu adalah orang yang dicintai, boleh. Penuntut ilmu itu dicintai, boleh. Bukan berarti ini berarti kata kerja ya. Ya. Mungkin lebih pasnya boleh penuntut ilmu itu adalah
orang yang dicintai boleh. Kemudian KBSM. Ya, sebentar. Iya. Bapak Ibu, sebentar. Saya selesaikan sampai 7. Habis itu mohon izin harus ini orang tua saya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Nanti bisa diskusi dulu, ini saya tampilkan. Jadi di sini perhatikan ini adalah KBSM. Ya, ini adalah KBSM di mana ini KBPA. Ini adalah siswa ya. Siswa yang rajin, nah itu KBSM. Siswa yang rajin itu pakai itu kan alif lam. Kayak ini kan tadi juga itu kan alif lam. Itu orang yang sukses. Ini kan KBPA ya. Boleh. Siswa yang rajin itu adalah orang yang sukses. Boleh. Ya. Intinya ini subjek, ini predikat. Gitu. Kemudian ini. An yang disertai dengan kata kerja. Bisa sebagai subjek. Bisa. Ini contohnya. Boleh mengartikannya gini apa adanya. Dan ini dan ya. Dan bahwasanya kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Subjeknya ini. Khairun itu predikat. Lakum tambahan aja. Nah, di sini kalau diartikan gini. Kalau diartikan KBKK bisa apa? Puasa kalian. Puasa kalian itu adalah lebih baik bagi kalian. Adalahnya nggak dipakai, boleh nggak? Boleh, silahkan. Bebas. Oke, jadi masih ada sisa waktu 13 menit. Silakan Bapak Ibu membenarkan, mengamati ini, ngobrol-ngobrol silakan, bebas. Saya mohon izin ya Bapak Ibu, kalau nanti masih ada sisa waktu saya balik. Kalau misalkan enggak, silakan Pak Helmi bisa saya kembalikan ke Pak Helmi, tapi jangan ditutup ya Pak Helmi. Enggak. Bincang-bincang aja. Belum ditutup. Kasih buat Saya izin ngurus ibu saya sebentar. Iya. Udah di screenshot Bapak Ibu. sudah Pak. Alhamdulillah. Pak Helmi, tapi ini belum ada ininya ya Pak, apa namanya, PDF-nya ya. PDF di Bu Ella. Enggak, kemarin yang dikasih Bu Wati nggak ada yang ini. Ya, Belum, mungkin belum. Belum ya? Kan belum siap. Kalau sudah siap semuanya baru. Oh, baru dikasih, oh ya. Soalnya saya cari ini tambah. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar Bu Yanti. Ya, Siapa tuh? takutnya saya yang ketinggalan gitu. Bu Yanti tidak mungkin ketinggalan, yang rajin mah. Sok bincang-bincang atuh. Ya silakan. Berbincang-bincang. Kalau saya pergi ke BR. berkelana Pak Helmi. BR3. Ada yang latihan kayak. Agak sulit ya Bu. Ya. Oh, diulang-ulang Yang- dulu Bu Yanti. Tidak mungkin sekali dapat. Sok. Ya makanya kalau Dan ada ini juga kan bisa Bapak dipelajari Ibu, langsung. jadi ini buat sementara mungkin untuk kita sendiri saja dulu, belum bisa kita kasihkan berikan pengertiannya kepada orang lain. Untuk sendiri aja Kita aja susah, belum Pak Helmi. ngerti gimana mau ngasih pengertian ke gitu. orang lain. Belum mudah. Jadi ulang-ulang. Pak Helmi, Ya, kalau di Jadi sini saya ulang-ulang. fokusnya ke predikat nih, di tanwinnya, Pak iya. Helmi. Ya kan? Kalau Iya. kalau harakat tanwin itu kan predikat ya. Kata benda tanwin Iya. kan. Iya. Cuma kan itu syaratnya yang di atas itu Pak Sarman ya, sama jumlah, sama Iya. gender. Nah, sebab yang kalau subjek dia kan harus kata benda alif lam, ya kan? Atau kata Ya, kata yang benda tadi ya domah, boleh kan? bisa. Kata benda domah itu kan Ya, kata benda domah. alif lam sebetulnya itu.
Iya kayak dengan yang tadi dengan mana? pelajaran Saya yang lihat-lihat dari dikasih atas ke Bupati. bawah itu Pak Helmi kan kalau predikat itu kan kelihatan tuh tanwin-tanwinnya. Ya, Domate. ya, ya. Ya, kalau dia tidak ber-KBM berarti dia tanwin. Kalau dia ber-KBM kan tidak tanwin. Ya hilang di atas. Ya, Seperti yang di atas itu ya Pak ya Helmi. Rasulullahi. Rasulullahi itu Ya, kan. Itu kan KBM dia. ya, Hilang tanwinnya kan. hilang tanwinnya. Rasulun, asalnya Rasulun karena KBM Nah, tanwin hilang. ya. Makanya dia dilabeli di sana predikat kan. Iya. Itu yang sebelumnya itu adalah subjeknya kan. Ya. Biar nggak keriting biar Bocut kok yang hilang. Ini yang madrasah. Hmm. Madrasah itu kan aslinya madrasatun juga kan. Ana tolibun fi madrasatun karena ada fi ini kan jadi madrasatin. Ya, ada yang Dun menyebabkan. Muhammad dan Rasulullah. Nah, itu Ini udah yang selesai, nomor Pak 2 Helmi. itu Bu Ella. Ya, Tolibun ya apa itu? Tolibun ya. Dia Ya. karena dia ber-KBM. Tolibun itu kan predikatnya kan? Ini termasuk subjeknya. Subjeknya itu. Iya. Saya. Iya. Oh iya predikat dari Ana Ana ya. subjeknya. Predikat dari Ana, Ana. Predikat Predikat ya. dari Ana. Ya kan? Iya. Iya. Yang subjek itu kan yang merah-merah itu aja kan? Ya, Ya. betul, Iya. betul Pak. Ya. Ya, di sini ya. Iya, dia kalau tidak ber-KBM dia tolibun jadinya, Pak. Ya. Dia ber-KBM kan. KBM tuh kata kedua kan harus kasrah. Tidak bisa dia fathah, tidak bisa dia domah. Ya. Di sini enggak KBM, tolibunnya enggak Bukan. KBM. Itu. Iya, Sebenarnya KBM, masa ada KBM? Tolibun ilmi. Iya, KBM Yang Bu keberapa? Ella. Yang keberapa? Tolibun Yang ke ilmi. yang Tolibun kedua. ilmi. KBM. Ya, KBM. Mahasiswa enggak KBM. Oh, yang di mana? Ini saya Oh, ini yang kedua. Ana tolib Yang di fi bawah. madrasatin Yang dua dari bawah. Mahbubun. Oh, kedua dari bawah. Mm-mm. Mana sebentar? Oh, Mahbubun itu kan Yang mana? KBPP. Yang mana Pak Helmi? Nomor Yang dari bawah. nomor Tolibul ilmi mahbubun. Oh ya KBM. Nomor mana? 5. Oh. Ya. Jadi Oh, mahbubunnya yang ini. predikat, Nomor 5, Bu. predikatnya kan Nomor tanwin. 5. Mana tolibul? Ya. Oh, Dia itu. dari bawah. Iya. Iya, dua Nomor dari 2 bawah. Nomor Bukan 5. yang di atas. Nomor 5. Yang KBM. Nomor 5. Nomor 5. mungkin nomor 2. Iya, kalau ini kan Tadi bahas nomor 2. No. Jadi kami salah dengan Pak Suarman. Kami nomor 5. ada yang salah. Ini masih lihat nomor 2. Ini beda. Kita nomor Beda. Ini yang satu ke kanan. Beda interest. Nah, beda Ya, interest. beda Nah, interestnya interest. kemana? Oh, ini. Ya. Sama-sama Jadi tolibun. ini subjek predikat aja. Iya, Ya. yang merah subjek. Ya, yang ini predikat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yes. Ya, jadi di sini khairun ya predikatnya. Oke, lanjut ya. Kita mudah-mudahan bisa nyelesain. Sekarang contoh kalimat nomina dengan berbagai variasi subjek masih lanjutannya. Dan ini saya ingatkan kembali agar Subjek bacanya dari kanan, bersama subjek di jumlah. depan, predikat di belakang. Iya. Dan saya ingatkan kembali Ceder. bahwa ya subjek dengan predikat hubungannya sama jumlah, sama gender untuk kalimat nomina. Dan keduanya harus sama. Nggak boleh salah satu. Nah ini, di sini Allah, berarti ini kata benda, ini juga huwa kata benda, hada juga ini semuanya di depan. Berarti, nah ini an tasumu, berarti juga dihukumi kata benda. Maka ini disebut kalimat nomina. Iya. Maka ini Allahu-nya adalah subjek,
ini Nurus predikatnya. samawati wal ardi. Dan ini tuh kan wa nyambung dengan ini kan. Wa ini ngubungin Ya. mana dengan mana Bapak Ibu? As-samawati. Samawati. Samawati Ya, dan samawati dengan al-ardi. al-ardi. Maka ini adalah predikatnya. KBM. Predikatnya. Kemudian artinya menjadi Allah. Nah, boleh Allah, Ayat. cahaya, langit, dan bumi. Boleh begitu? Allah, cahaya, langit, dan bumi. Atau Allah adalah cahaya, langit, dan bumi. Boleh. Kemudian selanjutnya ini huwa. Huwanya subjek. Nah, maka di sini Allah. Nah, Allah ini predikatnya. Ya. Bukan subjek dari huwa itu, bukan ya? Huwa. Kalimat nomina, ingat selalu Oh susunannya ya, adalah nomina, subjek, ya, predikat. ya. Oke. Ya, Jadi nomina. predikatnya adalah ini subjek. Ini kan tadi subjek, ini predikat. Ya. Ya. Ini subjek, ini predikat. Iyalah Seandainya nggak ada Allah. ini, seandainya nggak ada itu sudah kalimat. Kalimat. Iyalah Dia adalah Allah. Allah. Ya kan Bapak Ibu? Pencipta. Nah, Alif lam. ini sifatnya. Nah, itu sifatnya. Ya. Allah yang menciptakan lagi yang mengadakan. Jadi ini sifat 1, sifat 2. Tapi ini kedudukannya ya ini sejatinya ini tuh subjek, ini predikat. Nah, ini tuh pelengkap aja. Gitu. Oke, lanjut. Hada, bisakah sebagai subjek? Bisa, ini subjek. Predikatnya domah, lihat. Domah, ini KBM. Predikat. Ciri predikatnya di sini. Salah, maaf. Ini li ya, salah bukan KBM. Ini ya. Ini predikat, ini subjek, nggak kelihatan. Nah, ini tuh tambahan aja. Kalau seandainya misalkan begini doang. Ini adalah penerangan. Udah benar sebenarnya. Iya. Ini pelengkapan aja, penerangan bagi siapa gitu. Lengkap aja bagi manusia. Kemudian aladi itu subjek, tapi ingat aladi nggak bisa berdiri sendiri sebagai subjek, itu selalu diingat. Maka kira-kira sampai mana? Kolakoli. Ya, ini. Nah, ini kalimatnya rada ini memang. Jadi di sini adalah subjek, maka ini dibilang struktur kalimat itu kurang pas ya. Jadi dialah yang telah menciptakan aku. Nah, maka dia, jadi sebenarnya ini tuh bisa ini ya, bisa satu kalimat nih. Maka dia yang menunjuki ya. Oke, lanjut bawahnya ini subjeknya berupa KBM. Ya, lihat domah, jadi subjeknya domah sebelum kemasukan apa-apa domah. Kemudian predikatnya domah juga. Maka artinya apa? Azab Allah itu pakai itu kenapa? Karena Allahnya alif lam. Kan Allah nggak mungkin tanwin ya. Azab Allah itu sangat pedih. Kemudian, nah ini nih Bapak Ibu lihat ini perkataan. Perkataan yang apa? Perkataan yang baik. Ini adalah KBSM. Ya kan Bapak Ibu? Ya. KBSM ya. Sifat mensifatin. Jadi satu nggak bisa diambil gini. Ini subjek, ini predikat, nggak begitu. Nah. Meskipun kelihatannya bisa ya. Iya, domah. Ya, jadi ngelihatnya gini. Ini kan KBPP kan? Ini adalah KBKK. KBPP itu bisa menjadi sifatnya ketika sama-sama domah tain. Ya kan, sama-sama gendernya sama, jumlahnya sama. Gitu. Kemudian dia domah, tanwin sama. Maka ini sifatnya. Kalau sifat satu kesatuan. Kalau ini subjek, maka predikatnya ini. Ini kalau dibuang pun sudah jadi kalimat. Perkataan yang baik itu lebih baik. Perkataan yang baik itu adalah lebih baik. Udah kalimat. Iya. Ini pelengkap. Lebih baik dari apa? Dari sedekah.
Kemudian ini subjek. Karena kan ini seperti KBKK. Yang kalau diartikan boleh bahwasanya kalian berpuasa boleh, atau mau ditulis puasa kalian. Puasa kalian itu lebih baik. Nah, ini subjeknya predikatnya. Ini tambahan aja. Berarti Puasa kalian itu jadi lebih baik. Bentar ya, Bu Ella. Puasa kalian itu lebih baik, gitu kan Bapak Ibu? Nah, bagi kalian itu hanya tambahan aja. Gitu. Ada Bu. Ya, Bu? berarti kan tadi kan yang qaulun ma'rufun terus yang antasumu itu kan di terjemahannya kepake itu. Itu biasanya kan bukan kalau pakai alif lam ya. Kalau ini bisa pakai itu juga ya. Jadi bukan perkataan yang baik, kan beda lagi. Perkataan yang baik itu Biasanya gitu. kalau subjek itu tadi kan harus apa itu? Itu boleh ya, bisa ya. Subjek itu kan secara ini Definite. definisi tadi yang betul. Definite ya. Definite ya. Ya. Oke. Iya. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Kan ada Khairul. Oke, lanjut. Masih ada waktu tidak? Coba kita lihat ya. Maksud saya gini, daripada ngegantung kita lihat dulu, minta izin waktunya. Nah, ini kalimat nggak apa-apa Bapak Ibu ya? Iya. Ya. Iya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Ini kan mungkin bisa Ya. lebih cepat, bisa lebih Bonus. cepat. Kalimat nomina dengan berbagai variasi predikat. Saya ingatkan kembali struktur kalimatnya sambil kita benakkan, selalu begitu. Kemudian predikat itu kata benda harokat akhir domah kalau dia kata benda, dan umumnya indefinite, umumnya berarti boleh juga enggak, tapi umumnya begitu. Dan apa saja yang bisa menjadi predikat ini? Ya, nanti bisa dibaca lebih dalam lagi. Nah, jangan lupa hubungan subjek dengan predikat selalu harus sama jumlah, sama gender. Simpis. Keduanya harus sama. Mari kita lihat, rada cepat ya. Nah, contoh kalimat nomina dengan berbagai variasi predikat. Struktur kalimatnya subjek plus predikat. Dan ini hubungan antara subjek dan predikat harus sama jumlah, sama gender. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Di sini kita fokusnya ke predikat. Kalau tadi ke subjek, sekarang ke predikat. Ini subjeknya. Ini predikatnya berupa KBM. Lihat, domah. Ya, domah. KBM bisa menjadi predikat. Tilka, subjeknya. Subjeknya. Ya, itu. Nah, kemudian ini itu Bapak Ibu, ada dua pendapat kalau ketemu seperti ini. Ini bisa predikatnya berupa kalimat nomina. Jadi ini subjeknya, predikatnya berupa kalimat nomina. Ya kan Bapak Ibu, kalimat nomina kan ini? Ya. Iya. Iya. Ya, ini subjeknya, ini predikatnya. Jadi predikatnya berupa kalimat nomina. Ya. Jadi udah berlapis ini. Ya. Ini secara keseluruhan kalimat nomina dengan subjeknya tilka, predikatnya kalimat nomina. Kalimat nomina predikat ini subjeknya, ini predikatnya. Berlapis. Nah, itu aja dulu. Kemudian selanjutnya ini satu kesatuan ya. Ya kan Bapak Ibu? Ini kan KBM. Ya enggak? Iya. Iya. KBM ya, KBM. Sehingga satu kesatuan. Dan ini domah, maka subjek. Nah, kemudian ini predikatnya. Balasan mereka adalah demikian itu. Ya, ini seterusnya tambahan aja. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama. Subjek, predikatnya ini. Nah, dialah gitu. Dialah yang telah menciptakan kalian. Ini karena saya ngambil dari Depak, jadi ini kamu ya, harusnya kalian. Nanti dirubah. Kemudian selanjutnya ini subjek, ini subjeknya Bapak Ibu. Ini apa? Predikat. KBM. Ya. Ya, ini tadi salah ya. Ini harusnya subjeknya huwa ini. Ini tadi penghubung salah nih. Oke. Kemudian saya betulin ini. Ini subjek kata
Ini kita ngebahas apa sih? Oh, ngebahas predikat. Predikat, Benar-benar. benar. Ya, kalau Betul. predikat benar ini penghubung ya. Iya, iya. Predikatnya penghubung, ini predikatnya kata benda majemuk, ini predikatnya kata benda sifat mensifati. Ini predikatnya adalah salah ini salah ini. Salah ini. Ya, lupa ganti. Tadi bikinnya buru-buru lupa ganti ini. Oke, jadi ini adalah predikatnya berupa kata benda. Kemudian, nah, ya ini predikatnya lihat apa ini Bapak Ibu? Yang frase. Frase yang diawali oleh huruf Z. Ya, ini yang ini. Mari kita lihat yang ini nih. Yang ini. Aduh, mana sih kok susah. Yang ini. Mana? Yang ini. Yang li. Kata benda yang diawali huruf jar. Yang lillahi tadi. Nah, itu bisa sebagai predikat. Nah, ini contohnya ini tadi. Yang ini nih. Masuknya ke kata benda yang diawali huruf jar. Lillahi ini. Kemudian ini. Fauqa kulli. KBM ya Bapak Ibu ya? Iya. Fauqa kulli. Nah, itu termasuk keterangan tempat. Fauqa itu kan artinya di atas. Di atas. Ini yang masuk yang ini nih. Masuk yang ini nih. Masuk yang ini nih. Keterangan waktu atau tempat tadi. Waktu atau tempat. Nah, di sini keterangan tempat. Nah, ini keterangan tempat fauqa kulli. Apa itu? Di atas setiap, masih ber-KBM lagi nih. Karena kalau misalkan berhenti di kuli pasti kulin. Tapi kan ini masih kuli kan? Kenapa jadi begini? Kuli kan Bapak Ibu? Iya. Nah, berarti ini masih ber-KBM dengan di. Di-nya juga masih belum selesai. Ber-KBM lagi dengan ilmin. Jadi fauqa sampai ilmin ini 4 ini adalah KBM. Sehingga kalau diartikan dan di atas setiap yang mempunyai ilmu ada yang maha mengetahui. Nah, itu ada predikatnya. Jadi subjeknya segini nih. Subjeknya ini nih. Segini nih. Subjeknya. Nah, subjeknya. Predikatnya ini. Domah. Domah tain. Predikatnya. Sekarang keterangan waktu. Nah, ini nih. Ini musim haji. Ini subjek ini. Subjek ini. Ini predikatnya. Ini apa? Bulan-bulan yang telah Ya, ditentukan. berarti keterangan Bulan yang telah waktu. ditetapkan. Ya, ini predikatnya nih. Kemudian ini dan Allah, Allahnya subjek. Allah. Nah, predikatnya ini. Berarti predikatnya berupa apa? Berupa kalimat verba. Betul? Ya. Iya. Predikatnya berupa kalimat verba. Ini apa? Subjek. Ini apa Bapak Ibu? Tempat kembalinya adalah jahanam. Ini itu kalimat nomina. Ya, kalimat nomina. Yang susunannya adalah jahanam ini. Subjek. Sama aja sih. Ini juga sebenarnya domah kok ini. Jadi bisa tempat kembalinya adalah jahanam. Jadi subjeknya ini. Ma'wahum, ini subjeknya. Jadi kalimat nomina subjeknya, ini jahanam predikatnya. Jadi kalimat dalam kalimat. Kalimat nominal dalam kalimat nominal gitu. Jadi predikat itu intinya bisa berupa kata benda aja, kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung, KBM, KBSM, bisa juga seperti ini nih. Saya carikan contohnya lagi. Tadi buru-buru ininya jadi salah. Kemudian kata benda aja yang diawali huruf jar, ya, predikatnya kata benda yang diawali huruf jar. Keterangan tempat, ini fauqa di atas tadi. Keterangan waktu yang bulan-bulan tadi. Kemudian bisa juga kalimat verba, bisa juga kalimat nomina. Ya, seperti itu Bapak Ibu dikebut. Iya. Nanti insya Allah kalau ngebahas itu diulang-ulang lagi. Jadi silahkan ada waktu 1 minggu untuk dibenarkan. Minggu depan kita udah, ya Pak. Karena ini fokus ke predikat, dimerahin aja lagi seperti tadi Bu. Oh iya, nanti tadi belum dapat Pak, nanti saya. Pak Suharman. Ya, jadi nanti saya rapihkan lagi Bapak Ibu ya, karena tadi juga ada yang harokatnya ketinggalan apa segala macam. Saya rapihkan lagi. Nanti saya betulin Pak ya. Jadi mungkin rada-rada lama. Makanya saya mengharapkan Bapak Ibu tuh screenshot dulu, nanti filenya nyusul gitu sambil di karena ada aja
Kadang kan copy paste dari Depak, ternyata kamu padaku gitu ya. Kadang-kadang buru-buru juga, ada yang ketinggalan itunya gitu. Siap Pak Suarman, insya Allah nanti Ya, terima saya kasih Bu lengkapin. Wati. Nah, minggu depan kita akan membahas yang berbeda lagi, yaitu kalimat pasif. Bagaimana cara membentuk kalimat pasif dari kalimat aktif. Nah, itu juga perlu kita pelajari karena juga sangat menentukan dalam menerjemahkan. Begitu saja Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Sebentar saya cek dulu bener nggak udah selesai ini. Udah kan ya? Ya udah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ati. Ya, Bu Ati. sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon maaf saya duluan karena tadi buru-buru belum Ya, selesai ya. ngurus Ibu. Ya, Bunda Wati. Nah, tersisa. Terima Terima kasih kasih Bu banyak Wati. ya atas kehadirannya. Sehat selalu. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembelajaran kita. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita seperti biasa dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elvis baru nongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih Pak Helmi. Iya, sama-sama. Bapak Ibu Semuanya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ella, Pak Helmi. Ayo mangga Maaf mangga batin ya. Oke, saya juga pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi